Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Setelah Perang Dunia Kedua, antara 7 dan 8 juta orang Jerman terbunuh, kebanyakan dari mereka adalah kaum muda usia kerja. Kota-kota di negara itu hancur, dan banyak yang benar-benar musnah. Hasil industri hanya 2/3 dan pertanian sepertiga sebelum perang. Jerman memasuki masa krisis yang parah, sampai-sampai mereka harus membagi makanan untuk setiap orang, untuk memastikan bahwa ada cukup makanan. Masa depan tampaknya berada dalam kegelapan. Namun, lebih dari 2 dekade kemudian, negara itu menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bagaimana cara mereka melakukannya? Pertama, kita akan belajar tentang Jerman Barat yang diduduki Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, sebagian besar negara sekutu menunjukkan kebencian terhadap Jerman. Mereka berpendapat bahwa Jerman adalah biang keladi di balik dua perang global. Untuk mencegah terulangnya kembali, mereka menyetujui rencana Morgenthau, Menteri Keuangan AS. Dengan demikian, sekutu akan menghancurkan semua pabrik yang tersisa di Jerman Barat, dan membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Namun, rencana Morgenthau dihentikan pada tahun 1947, dan digantikan oleh rencana Marshall, yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri AS George Marshall. Ada 3 alasan utama untuk perubahan ini. Pertama, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, ingin menjadi kekuatan nomor 1 di dunia, saudara tertua bangsa-bangsa Eropa. Mengarah ke awal Perang Dingin. Karena itu, mereka tidak ingin memaksa Jerman Barat menjadi melarat, dan berpihak pada komunis Soviet. Kedua, pejabat sekutu menyadari bahwa, selama Perang Dunia Pertama, mereka telah menghukum Jerman terlalu keras dalam Perjanjian Versailles. Membuat Jerman sama-sama kehilangan wilayah, dan harus menanggung ganti rugi yang besar. Inilah yang berkontribusi pada kebangkitan fasisme, dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Jadi mereka tidak akan mengulangi kebodohan itu lagi. Ketiga, jika Anda menempati negara yang miskin dan sengsara, pada akhirnya, sekutu tidak akan diuntungkan. Selain itu, juga membutuhkan banyak uang untuk membayar tentara di sini. Kebangkitan industri dan perdagangan Jerman, oleh karena itu, akan membantu mengimbangi biaya pendudukan dan pemeliharaan tentara. Karena 3 alasan inilah Marshall Plan dilaksanakan. Oleh karena itu, Amerika Serikat memberikan bantuan senilai 173 miliar dolar, dengan harga yang setara saat ini, kepada negara-negara Eropa yang hancur akibat perang. Dan Jerman Barat mendapat 16 miliar dolar. Di bawah rencana yang sama, sekutu akan berhenti menghancurkan pabrik industri. Sebelumnya, mereka merobohkan total 706 pabrik. Berkat itu, ekonomi Jerman memiliki peluang untuk pulih. Berawal dari sini, jasa kebangkitan negara datang dari orang-orang Jerman yang cerdas dan rajin itu sendiri. Antara tahun 1951 dan 1961, Jerman Barat dengan cepat memasuki periode yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi. Kami akan meringkas menjadi 3 alasan utama untuk ini. Pertama, Jerman Barat mengadopsi model ekonomi yang tiada duanya, dan sangat radikal pada saat itu. Ini sering disebut, ekonomi pasar sosial, teori yang dikembangkan oleh Walter Eucken dan Ludwig Erhard. Ini pada dasarnya adalah kombinasi dari kapitalisme dan sosialisme terbaik. Untuk kapital, negara tidak mengontrol harga, melainkan pembeli dan penjual saling berinteraksi menurut hukum penawaran dan permintaan. Dari sana, tentukan harga dan kuantitas barang dan jasa di pasar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong bisnis, meningkatkan persaingan dan inovasi, dan sebagainya. Untuk sosialisme, pemerintah Jerman Barat membentuk jaring pengaman yang tinggi, membantu orang untuk bekerja dengan tenang. Pada saat yang sama, melakukan pendidikan universal, dan fokus pada peningkatan kesehatan seluruh penduduk. Kedua, tak lama setelah menyerah pada tahun 1945, Amerika Serikat dan sekutunya menyita semua pengetahuan teknologi dan ilmiah, serta paten Jerman. Sejak saat itu, persaingan semakin ketat. Namun, Jerman tidak menyerah, mereka melakukan upaya untuk berinovasi dan meningkatkan teknologi. Setiap produk mereka dibuat untuk kesempurnaan dalam kualitas, menaklukkan semua pelanggan yang paling menuntut di Eropa. Selama periode keajaiban ekonomi, untuk semua produk seperti mobil dan barang konsumsi, sulit bagi pesaing manapun untuk melampaui Jerman. Ketiga, jumlah pekerja terampil Jerman Barat tidak terhitung banyaknya. Mereka terlatih dengan baik sebelum dan selama Perang Dunia II. Selanjutnya, pada 1950-an, sekitar sepertiga dari insinyur yang sangat terampil beremigrasi dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Karena lingkungan pembangunan yang lebih menguntungkan, seperti upah tinggi dan pajak yang lebih rendah. Itu menyebabkan brain drain di Jerman Timur.
Selain itu, orang Jerman sangat rajin, meskipun sebagian besar negara Eropa memiliki hari kerja 8 jam. Tetapi orang Jerman masih secara teratur bekerja lembur 10 jam sehari. Untuk alasan ini, ekonomi Jerman Barat telah berkembang pesat, rata-rata 8% per tahun sejak 1950. Pada tahun 1970, mereka telah meningkat menjadi negara dengan PDB tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Sementara Jerman Barat mengalami periode keajaiban ekonomi, Jerman Timur tertinggal dalam banyak hal. Pendapatan rata-rata mereka hanya 30% dari Jerman Barat. Ada 3 alasan utama untuk ini. Pertama, tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jerman Timur menderita ganti rugi perang senilai lebih dari 150 miliar dolar. Dihitung dengan harga setara saat ini. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan uang yang diperoleh untuk membangun kembali ekonomi, mereka harus menggunakannya untuk melunasi utang perang kepada Uni Soviet. Kedua, sebagian besar industri berat Jerman terkonsentrasi di Barat karena tradisi manufaktur rakyat. Ketiga, Jerman Timur memiliki ekonomi komando, industri yang dinasionalisasi, dan semuanya diputuskan oleh Partai Komunis. Jadi fleksibilitas tidak ada, teknologi lambat berinovasi. Sementara sekutu telah mengambil semua kekayaan intelektual, mengurangi persaingan. Selain itu, seperti disebutkan di atas, Jerman Timur mengalami brain drain pada 1950-an karena lingkungan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan Barat. Setelah Uni Soviet bubar, Jerman bersatu kembali pada tahun 1990. Dalam dekade berikutnya, Jerman Barat berusaha untuk mendukung Jerman Timur, mendorong ekonomi Jerman Timur untuk mengejar ekonomi bersama. Mereka secara konsisten berada di peringkat ketiga di dunia dalam hal PDB. Hingga tahun 2008, telah dilampaui oleh Cina. Sejak itu, Jerman adalah ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, untuk sebuah bangsa yang selalu kalah dalam pertempuran, di kedua perang dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.